Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami yang sangat seru dan sangat inspirasi. Perkenalkan, nama saya Bilal sebagai host hari ini. Dan saya Kiano sebagai host hari ini. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang keren banget. Siapa itu Bilal? Yaitu seorang wartawan. Kita akan membahas tentang cita-cita menjadi wartawan dan pengalaman seru. Dan juga tips untuk teman-teman yang ingin menjadi wartawan di masa depan. Mari kita sambut Mr. Malik. Silakan dulu, Mister. Keren. Ya, aku mulai ya. Halo Mister, boleh perkenalkan nama Mister dan pekerjaan Mister? Ya, halo. Sebelumnya makasih ya udah diundang di podcast. Perkenalkan, nama aku Malik. Aku jurnalis di telusur.co.id. Telusur.co.id itu apa sih? Adalah situs media online yang sudah terverifikasi ya atau legal oleh Dewan Pers. Itu sih perkenalan singkat dari aku. Sejak kapan Mister menjadi wartawan? Aku jadi wartawan itu sejak tahun 2023 ya. Kurang lebih udah hampir 3 tahun berkecimpung di profesi wartawan. Apa sih tugas utama sebagai seorang wartawan? Nah, kalau kita bicara tugas utama sebagai seorang wartawan itu pasti teman-teman pernah baca berita nggak di Google? Pernah. Pernah. Nah, itu pasti informasi-informasi yang dikumpulkan, ada dong orang yang untuk mencari informasi itu, benar? Ada. Nah, itulah salah satunya tugas wartawan, yaitu mencari informasi untuk disebarluasin nih ke masyarakat, ke kita, biar kita tahu apa sih yang hari ini sedang terjadi, kayak misalkan banjir, longsor, dan lain-lain. Kenapa Mister tertarik jadi wartawan? Kalau tertarik atau enggak sebetulnya 50-50 sih ya. Kayak misalnya aku tuh dulu sebetulnya bermimpi tuh bukan jadi wartawan. Dulu mimpi aku tuh malah jadi penyanyi. Takdir menuntun aku buat jadi wartawan. Nah, kenapa pertanyaannya aku mau jadi wartawan? Pertama, aku kayak ngerasa ini wartawan tuh profesi yang mulia gitu. Teman-teman misalnya tahu ada kebakaran. Pasti sebelum orang atau masyarakat luas tahu ada kebakaran, wartawan dulu kan yang tahu karena dia meliput langsung ke lapangannya. Nah, itulah salah satunya kenapa aku kepengen jadi wartawan. Menurut Mister, wartawan itu pekerjaannya seperti apa ya? Kalau pekerjaan wartawan itu sebetulnya menyenangkan bagi yang memang betul-betul suka. Karena kita itu berinteraksi dengan banyak orang. Kita banyak ketemu dengan masyarakat luas. Misalnya kayak contoh, hari ini aku ketemu kalian di podcast di SD Iblam ini ya. Nah, besok bisa jadi aku ketemu orang lain lagi nih. Ya, narasumber yang bisa ngasih informasi ke aku. Terus informasi itu aku olah jadi berita dan dibaca banyak orang gitu. Nah, sebetulnya itu sih yang menyenangkan dari orang wartawan ya. Jadi relasi kita itu luas. Terus yang kedua juga, kamu bisa tanya banyak orang tentang informasi-informasi yang mungkin orang lain nggak bisa tahu sedalam itu, tapi kamu tahu. Misalnya ya, contoh, kamu tahu ada terjadi pencurian, ya kan? Kamu nggak tahu sebetulnya, masyarakat tuh belum tahu detail soal masalah siapa sih inisial dari pencuri itu, nama aslinya, ya kan? Ya. Atau siapa korbannya. Nah, kalau kita wartawan, terkadang kita tahu, oh ini nama korbannya A, tinggalnya di B. Nah, itu sih teman-teman salah satu yang menurut aku ya, karena versi wartawan lain beda-beda. Kalau menurut aku sendiri seperti itu menyenangkannya. Apa saja hal yang harus dimiliki oleh wartawan? Hal yang dimiliki oleh wartawan itu pasti percaya diri ya teman-temannya. Karena kenapa aku bilang percaya diri? Teman-teman pasti ketika mau cari informasi itu nanya orang. Bener gak? Misalkan aku nanya kamu, nama kamu siapa? Bilal. Aku nanya Bilal nih. Bilal, apa sih penyebab terjadinya banjir? Kira-kira kalau aku nggak nanya bakal dapat nggak aku informasinya? Enggak. Nah, terus nama kamu siapa? Kiano. Kiano. Misalnya Kiano ngeliat ada longsor. Terus akhirnya tumpukan tanah bikin orang nggak bisa jalan. Otomatis aku harus tanya dong penyebab longsor itu apa sih? Nah,
Makanya aku tanya, kalau aku nggak tanya kira-kira dapat nggak informasinya? Enggak. Nah, makanya salah satu basicnya atau salah satu kemampuannya kita harus percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, kita mau nanya orang, malu, kita nggak bakal dapat informasi nih. Gitu. Keduanya, kita juga pandai-pandai rajin untuk membaca dan menulis. Nggak harus berita-berita tentang yang berat, tapi tentang gimana kisah hidup nelayan, kisah hidup orang yang kesusahan di pelosok desa sana, mau sekolah harus nyebrang jembatan. Itu kalian baca, lama-lama nanti kalau kalian rutin membaca itu, akan terbayang di otak kalian, oh begini ya, ternyata suasana di luar kota. Secara tidak langsung, kosakata kalian akan bertambah. Kemampuan berbicara kalian tuh akan bertambah dari membaca. Nah, setelah membaca, kita menulis. Bilal nih sudah bisa membaca dengan baik. Akhirnya Bilal menuangkan apa yang Bilal baca, versi Bilal sendiri, Bilal tulis melalui hasil karya ataupun tulisan. Gitu. Jadi, itu sih menurut aku ya. Pengalaman paling seru saat menjadi wartawan apa ya, Mister? Kalau masalah pengalaman paling seru sebetulnya itu pada saat kita meliput, kalau menurut saya ya, itu adalah kriminal. Terus yang kedua, kalau menurut aku itu ketika kita meliput kuliner. Nah, biasanya teman-teman, kalau kalian liput kuliner, misalkan aku jualan, Bilal wartawan, aku mau nih produk aku dipromosiin. Nah, otomatis untuk aku bisa dikenal produknya oleh masyarakat luas, Bilal nanya aku dong sebagai wartawan untuk nanti dijadikan berita misalnya, baik secara tulis ataupun mau melalui televisi. Nah, kita tuh otomatis bakal nyobain langsung baksonya, nanti ada minumnya kalau ada es teler kan. Tapi kalau kayak gitu, itu di yang penjual itu masih gratis makanannya atau gimana? Nah, kalau di beberapa kesempatan, ini yang berdasarkan pengalaman aku ya, itu kadang gratis. Nah, itu salah satu yang menyenangkan. Gitu. Itu sih dua hal yang menurut aku menyenangkan ya. Oh ya Kak, pas lagi di kuliner itu sebenarnya dibayar gak sih Kak buat ngepromosiin? Nah, tergantung nih, biasanya kita itu ada yang dibayarnya dengan kita makan tanpa biaya, ada juga misalnya yang dari UMKM itu memberikan fee. Apakah pernah mengalami kesulitan saat meliput berita? Wah, gini sih, kalau bicara kesulitan, kamu pernah ngerasa kesulitan belajar gak? Sering pernah. Matematika? Sering banget. Matematika sulit belajar? Enggak. Kalau Bilal gimana? Di satu pelajaran. Biasanya bahasa Sunda sih. Bahasa Sunda. Kalau Keno apa kesulitannya? Sama bahasa Sunda. Pernah ngerasa sulit belajar berarti ya? Lah. Sama, saya juga sulit. Karena kenapa? Awal mula saya jadi wartawan, saya juga masih belajar. Sama sebetulnya. Nah, tapi pada akhirnya yang membuat kita menjadi terasa lebih mudah apa? Kita biasa belajar. Jujur waktu aku pertama kali ngomong, wawancara narasumber itu masih belepotan. Kamu ngomong apa sih? Bahkan aku pernah digituin. Tapi pada akhirnya ketika kita digituin sama narasumber, akhirnya lama-kelamaan kita introspeksi diri. Introspeksi dirilah itu kita coba untuk belajar lagi sehingga akhirnya menjadi lebih baik. Tapi kalau pas lagi wawancarain yang bagian Peters itu bisa ketemu langsung, bisa tatap mata gitu gak? Wah iya. Otomatis kan ketika aku wawancara, paling tidak ketika aku misalnya tidak kebagian bertanya, aku bisa melihat dia langsung. Terus ada lagi, siapa pemain bola favorit kamu di Indonesia ya? Kamu suka bola nggak? Suka nonton bola? Jay Ijes. Kamu? Sama. Nah, kalau aku di bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Kamu tahu Anthony Sinisuka Ginting? Kamu tahu? Tahu. Itu aku sering nonton dulu waktu masih remaja di TV. Wah, ngeliat dia menang, ngeliat dia smash. Kento Momota ya, sampai ini. Terus tiba-tiba aku ketemu langsung. Itu perasaan senangnya bukan main. Kita bisa ngelihat orang biasanya di TV, kita tonton sehari-hari, pas jadi wartawan kita bisa berkesempatan
ngelihat langsung. Apakah wartawan harus berani? Kenapa? Wartawan harus berani, pasti ya, karena balik lagi ketika wartawan tidak berani, contoh, kita tidak akan mendapatkan informasi. Balik lagi ke tadi yang aku bilang, berani dalam arti kita harus berani berbicara. Pernah ngeliat liputan arus mudik gak? Liputan arus mudik waktu lebaran, mau beberapa hari menjelang lebaran macet tuh, biasanya kan ada wartawan ya, atau reporter melaporkan dari lokasi. Kalau kita nggak berani di situ, masa kita kira-kira orang yang lihat apa sih ini bakal bertanya-tanya nggak? Iya, bakal bertanya. Nah, otomatis kita harus berani percaya diri, berani berbicara depan kamera. Sejak kecil apakah Mister sudah bercita-cita menjadi wartawan? Penyanyi, Penyanyi. bukan wartawan, penyanyi. Tapi takdir ini. Tapi takdir yang menentukan saya ke sini sebagai wartawan. Bisa jadi kalian hari ini cita-cita kamu apa? Dokter. Dokter. Kamu? Oh, ini jadi pemain bulu tangkis. Pemain Taekwondo yang taekwondo. Oh, pemain taekwondo. Bisa jadi misalnya kayak anu pemain taekwondo, Bilal jadi apa tadi? Dokter. Nanti tiba-tiba berubah profesinya. Ya, ini misalnya ya. Iya. Ya. Jadi balik lagi, kalau misalkan bicara soal itu, dulu emang nggak kebayang pada akhir jadi wartawan ya. Tahu-tahu sekarang malah minat, asik gitu. Karena hal-hal tadi yang aku bilang, liputan kuliner, ketemu atlet, ya, ketemu dengan orang-orang yang kita tonton di TV, terus kita bisa ketemu langsung ngobrol, bahkan minta tanda tangan. Oh, Boleh, kita yang paling bisa dapat akses. Gitu. apa yang harus dipelajari jika ingin menjadi wartawan? Yang harus dipelajari, kan kalian masih di SD. Iya. Saat ini kalian rajin-rajin membaca. Jangan biasakan scroll TikTok lama-lama. Main TikTok. Jangan biasa main game online sampai 2-3 jam. Ya, karena kenapa? Itu akan berpengaruh terhadap pola pikir kalian. Bagi teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast ini, yang ingin menjadi wartawan, kita harus satu, rajin-rajin membaca. Kita dapat kosakata, kita dapat kalimat baru, kita dapat pengetahuan baru. Terus habis itu apa? Kita latihan latihan menulisnya nggak usah yang berat-berat, latihan menulis tentang daily vlog aja dulu. Itu kalian buat aja sebagai tulisan, suka-suka kalian aja, bahasanya nggak mesti formal, yang penting kalian menulis. Nanti lama-kelamaan ketika kalian udah terbiasa membaca dan menulis, nanti secara tidak langsung menulisnya akan berkembang tuh, kata-katanya, kalimatnya lebih baik gitu. Pelajaran apa di sekolah yang paling penting untuk menjadi wartawan? Sebenarnya pelajaran yang kalian hari ini lihat di sekolah itu penting semua. Ada ya yang reporter yang ngomong bahasa Korea dulu ke orangnya, baru nanti ngasih tahu ke ini. Oh iya, ada yang pakai bahasa Inggris, ya kan? Ada juga yang pakai bahasa Mandarin, kayak begitu kan? Jadi menurut aku pelajaran yang hari ini ada di sekolah dasar itu penting semua. Tapi memang nanti seiring berjalannya waktu, kalau kalian udah SMP, udah SMA atau kuliah, nanti akan ada penjurusan. Kalau ada anak yang ingin jadi wartawan, apa yang harus mereka lakukan mulai dari sekarang? Tadi kalau misalnya mau jadi wartawan, yang pasti sering-sering membaca. Tadi aku udah bilang ya, sering-sering menulis juga. Kalau anak-anak yang suka berbicara, terus berkeinginan jadi reporter TV, itu pantengin siaran TV di rumah. Kadang kan biasanya ada tuh ya, di stasiun TV-TV yang live report langsung, banjir, apalagi CFD dan lain sebagainya. Berarti terinspirasi. Nah, contohlah dari situ. Kalian lama-kelamaan akan tahu, oh cara penyampaiannya kayak gini ya. Lebih baik lagi kalau misalnya kita langsung praktekin depan cermin. Cari cermin di rumah. Gak apa-apa, kecil, bulat. Yang penting kita ngomong, selamat pagi pemirsa, saya Bilal melaporkan langsung dari lapangan, di mana hari ini terdapat perayaan Hari Imlek atau Imlek 2026, di mana terlihat berlangsung dengan
meriah dan penuh kehangatan. Itu contohnya. Tapi tentu nanti pas SMP, SMA ada hal-hal lain yang kalian pelajari. Ada kode etik jurnalistik, ya, kaidah-kaidah penulisan berita 5W1, ntar kalian belajar lagi soal itu. Tapi kalau emang bercita-cita dari sekarang membaca, menulis, latihan berbicara. Gitu. Oke, apa perbedaannya saat wartawan zaman dulu melaporkan berita dan wartawan saat sekarang yang melaporkan berita? Pastinya kalau sekarang itu lebih dipengaruhi oleh banyak teknologi ya. Kalau dulu misalkan siaran TV itu hanya lewat saluran televisi, sekarang bisa kita lihat lewat TikTok. Bisa kita lihat lewat Instagram. Dulu lewat koran bisa juga. Iya, dulu misalkan masih ada banyak koran ya. Kalau misalkan kalian pernah dengar cerita orang tua kalian ya. Kalian pernah baca koran? Pernah. Pernah baca tentang apa di koran? Ingat ya? Tentang apa kayaknya? Kalau nggak salah industri gitu. Ya, industri zaman dulu. Oh. Nah, itu sebetulnya disebut dengan media konvensional. Koran salah satunya. Terus akhirnya sekarang bertransformasi jadi media digital. Apakah media sosial membantu pekerjaan wartawan? Media sosial membantu pekerjaan wartawan pastinya iya sih kalau menurut aku. Tapi balik lagi ya, tidak semua informasi di media sosial itu bisa langsung disebarluaskan ke masyarakat lewat berita. Iya. Kita harus apa? Yes, ini udah cocok jadi wartawan. Udah, besok kita jadi wartawan aja langsung ya. Ya, oke. Nggak, maksudnya kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Nggak mungkin dong misalnya hari ini terjadi banjir 20 meter di kota Depok. Iya. Kalau kita langsung percaya, gimana? Kan udah ada banyak AI, bener nggak? Iya. Tiba-tiba banyak hewan peternakan terbawa aliran sungai. Itu kalau misalkan ketipu sama AI, kita nggak verifikasi dulu, kira-kira kita kemakan kabar hoax nggak? Iya. Nah, itulah fungsinya wartawan. Kita lakukan verifikasi. Tahu verifikasi apa? Tahu mana yang benar? Cari, Yes. dilihat dulu. Memastikan kebenarannya dulu. Apalagi sekarang banyak tuh dubbing suara. Iya. Ya, taunya itu suara AI. Ya kan? Makanya ini perlu banget di zaman sekarang itu kita khususnya sebagai jurnalis untuk betul-betul memverifikasi sebuah informasi. Nih dari dulu yang paling penasaran. Apa? Bagaimana cara memastikan berita itu benar dan tidak hoax itu gimana cara ini? Membedakan ya? Iya, contoh nih, ngeliat dari TikTok. Ya. Ada di berita, kita belum pasti apakah kita datang ke tempatnya atau gimana? Kalau biar lebih pasti, kalau biar lebih akurat, kita sebaiknya mendatangi langsung. Atau mewawancarai narasumber secara langsung. Nah, biasanya tuh kita juga punya grup antar wartawan tuh. Oh, ada grupnya. Iya, dong. Kayak kalian pasti punya grup. Iya. Sesama pengguna apa nih? Mobile Legend, bener gak? Nah, maksud wartawan pun juga begitu, kita ada grupnya masing-masing. Jadi kita di situ saling sharing. Ini bener nggak? Ini bener nggak? Kita juga bisa manfaatin lewat situ juga gitu. Atau datangi langsung ke Tempatnya. TKP, tempat kejadian perkara. Itu. Apa pesan misteri untuk anak-anak yang punya cita-cita menjadi wartawan? Kita selalu berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Sebetulnya ini pesannya bukan hanya untuk teman-teman yang mau jadi wartawan, tapi bagi teman-teman yang mungkin mau menjadi dokter, bagi teman-teman yang mau menjadi pemain taekwondo. Kalau kita udah tekuni dari sekarang, otomatis kita akan terus berusaha buat menggapainya, nggak betul nggak? Yep. Giat yang pertama, kedua rajin, dan yang keempat kita harus terus konsisten. Jangan lupa, tadi yang pertama kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita dipermudah untuk menggapai cita-cita ataupun impian kita. Khususnya buat yang mau jadi wartawan, ayo kita sama-sama belajar menulis dari sekarang, belajar membaca agar pengetahuan dan wawasan kalian lebih luas lagi.
belajar berbicara paling tidak depan cermin. Kalau takut banyak orang, nanti lama-kelamaan kalian akan percaya diri. Itu. Apa paling penting dalam bekerja sebagai wartawan? Satu, sebetulnya ini ya, independensi. Tahu artinya independensi? Independensi itu kalian punya keteguhan ataupun pendirian diri sendiri. Nggak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Itu sebenarnya kalau kita buat berita, ya udah kita punya independensi, kita punya keyakinan, kita punya keteguhan dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Itu kita harus pandai-pandai berinteraksi dengan baik, terutama oleh narasumber. Narasumber orang yang kita minta informasinya maksudnya ya. Terima kasih atas waktunya ya, Mister. Oke, siap. Semoga sukses selalu ya. Ya, makasih juga ya teman-teman ya. Semoga semuanya sukses dan sehat ya. Amin. Oh ya, apakah Mister punya pesan terakhir untuk pendengar podcast kami? Ayo kita jadi generasi bangsa yang baik, generasi bangsa yang bermanfaat. Tentunya dengan kalian sekarang hari ini di sekolah dasar, belajar lebih tekun, berbakti kepada kedua orang tua, ya, kejar mimpi kalian. Ingat kata Bung Karno apa? Kalau punya cita-cita setinggi langit. Ketika kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu. Terima kasih banyak ya, Mister, atas waktunya dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan takut untuk meraih cita-cita. Nanti datang lagi di podcast kita. KKP Kecil-Kecil Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.